Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu qiyaman wa qur'ana subulal hidayah wa ja'ala basairina kisawatan riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara musliman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah adalah untayan kata yang paling indah dan paling pantas untuk kita ucapkan sebagai bentuk ataupun wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, dikarenakan Allah telah memberi kita rahmat dan hidayah. Allah telah mencurahkan kekuatan zahir dan batin kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang sangat mulia ini kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat bersilaturahmi, dan juga kita sama-sama dapat untuk mentakarrubkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam dosa-dosanya kita hadiahkan dan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Sebagai seorang khatib, tentunya pada kesempatan kita kali ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan begitu juga kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita jadikan waktu yang singkat dan relatif ini untuk meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan adanya takwa yang semakin hari semakin kokoh, semakin mengakar dalam diri dan darah kita, insyaallah takwa akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh tiada terasa waktu begitu cepat rasanya berlalu. Setelah sebulan penuh kita bersama dengan tetamu yang sangat mulia, bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah,
bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan maghfirah ataupun juga ampunan, bulan yang penuh dengan isqa'un minnar ataupun menjauhkan kita daripada api neraka. Kini dia pun telah pergi meninggalkan kita semua. Sungguh tiada terasa berbagai macam pelajaran telah kita buat ataupun kita telah laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Maka sungguh sangat beruntung, maka sungguh sangat berhasil orang-orang yang bisa menggunakan momen Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Di siang hari mereka melaksanakan puasa Ramadan. Di malam hari mereka melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih ataupun juga salat witirnya. Dan juga kita telah menerus Al-Quran sebanyak-banyaknya, memperbanyak infak dan sedekah ataupun juga amal-amal yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua pendidikan ataupun tarbiyah ini bisa mengakar dalam diri kita, sehingga bisa mewujudkan dan membentuk pribadi kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu bahwasanya tujuan akhir daripada puasa di bulan suci Ramadan ataupun tujuan akhir daripada seluruh aktivitas kita beramal ibadah di bulan suci Ramadan adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun apabila ternyata kita tidak sanggup menggunakan ataupun juga menjadikan momen Ramadan ini sebagai pelajaran ataupun pendidikan ataupun melatih diri kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu sungguh sangat merugilah orang-orang tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah, di mana ada segelintir daripada orang ataupun manusia ketika orang sibuk melaksanakan puasa, tapi mereka malah sibuk dengan makan dan minumnya. Ketika orang di malam hari melaksanakan qiyamul lail, akan tetapi mereka pula sibuk dengan nonton TV-nya ataupun ngobrol yang tidak tentu arah dan tujuannya. Maka oleh karena itu apabila kita termasuk daripada golongan orang-orang yang seperti ini, maka bersegeralah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab demi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kita yang hadir pada saat ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya kita akan masih hidup pada Ramadan yang akan datang. Kita bisa berkaca, kita bisa bercermin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa banyak di antara saudara kita di mana dulu pada saat momen Ramadan mereka duduk berada ataupun juga berdiri di samping kita. Kita sama-sama melaksanakan aktivitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hari ini beliau tak ada lagi bersama dengan kita. Bukan dikarenakan beliau tak mau, bukan dikarenakan beliau tak ingin, akan tetapi dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil mereka sehingga tidak ada momen ataupun juga peluang bagi mereka untuk melaksanakan ibadah di bulan-bulan suci Ramadan seperti yang baru kita lalui ini. Maka karena itu saudara yang dimuliakan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kita bisa menebus segala kehilapan dan kesalahan kita ini, dan juga kita bisa memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sampai di penghujung daripada Ramadan, khususnya di 10 terakhir daripada Ramadan kemarin, maka kita umat Islam bertambah-tambah pula kesibukannya. Ada di antara kita dikarenakan 10 terakhir daripada Ramadan itu, mereka mengeratkan ikat pinggangnya, mereka memperbanyak qiyamul lail, salat tahajud ataupun salat-salat yang lainnya. Di mana maksud dan tujuannya agar di 10 terakhir itu mereka mempunyai harapan yang sangat besar agar mereka mendapatkan malam Lailatul Baraqah ataupun Lailatul Qadar
yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama kita mengatakan 1000 bulan itu sama artinya 83 tahun ditambah 4 bulan. Umur umat Muhammad berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Maknanya kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka amalan ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seumur hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itulah sebagian daripada kaum muslimin menjelang akhir daripada Ramadan, mereka betul-betul menggunakan saat dan masa itu untuk betul-betul beribadah kepada Allah, mentakarrubkan diri kepada Allah, dan juga berharap agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah, jika dalam kesibukan kita di penghujung daripada Ramadan itu juga ada pula sebagian daripada kita ada yang kesibukannya bertambah-tambah apa untuk mempersiapkan Lebaran yang akan segera tiba. Bapak-bapak biasanya sibuk dengan cat rumahnya, ibu-ibu pun mulai sibuk dengan kue-kuenya, kemudian anak-anak pula disibukkan dengan baju barunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah hal yang wajar, sebab di momen dalam Idul Fitri itu kita akan berkunjung, kita akan mungkin dikunjung oleh saudara-saudara kita untuk datang bersilaturahmi kepada kita. Maka oleh karena itu, khususnya bagi anak-anak, ketika mereka mengharapkan baju baru daripada orang tuanya, itu adalah hal yang wajar, dan ini juga pernah terjadi pada cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia Hasan dan Husain. Pernah pada suatu waktu ketika momen di akhir daripada Ramadan, maka Hasan dan Husain pun berkata kepada ibundanya Fatimah Az-Zahra, "Ya ummi, wahai ibuku, aku lihat kawan-kawanku semuanya sudah membeli baju baru. Lalu kapan kami akan mendapatkan baju baru, wahai ibunda tercinta?" Maka pada saat itu Fatimah Az-Zahra pun menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya baju kalian masih ditempa di tukang jahit. Nanti insya Allah baju itu akan diantarkan oleh beliau ke rumah kita." Ketika momen di malam takbiran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Hasan dan Husain juga masih menunggu baju barunya, tetapi baju baru tak sampai juga, sehingga mereka memperhatikan diri bertanya kepada Fatimah Az-Zahra ataupun ibunda tercinta beliau, "Wahai ibunda, di manakah baju baru kami? Bukankah besok sudah Lebaran ya ibunda?" Maka pada saat itu Fatimah Az-Zahra bukannya menjawab, tetapi soalan dan pertanyaan daripada anak-anaknya ini hanya dijawab dengan derayan air mata ataupun tangisan beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga pada malam Lebaran itu Hasan dan Husain cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih juga menunggu sampai mereka tertidur kapan datangnya baju baru. Sehingga ketika mereka berdua sudah tertidur, maka tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengetuk pintu rumah Fatimah Az-Zahra, dan ketika dibukakan pintu, maka berdiri seorang laki-laki, dan laki-laki ini berkata, "Wahai Fatimah, saya adalah tukang jahit. Saya datang untuk menghantarkan baju hari raya daripada anak-anakmu." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika laki-laki ini berlalu dan pergi meninggalkan rumah Fatimah Az-Zahra ataupun putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku tercinta, apakah tukang jahit sudah datang ke rumahmu?" Maka Fatimah mengatakan, "Sudah wahai ayahandaku." "Tahukah kau siapakah tukang jahit yang datang ke rumahmu itu, wahai Fatimah?" Maka pada saat itu Fatimah menjawab, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Fatimah, ketika anakmu malam ini bertanya kepada engkau kapan baju baru diantarkan oleh tukang jahit, kalau engkau jawab dengan tangisan, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa seluruh penduduk alam menangis dikarenakan tangisanmu itu, wahai Fatimah." Kenapa? Dikarenakan baju tak pernah engkau tempat kepada tukang jahit. Namun untuk menghibur dan menyenangkan hati anakmu, engkau katakan bahwa baju itu ditempatkan kepada tukang jahit. Ketahuilah wahai Fatimah, yang datang mengantarkan baju kepada engkau itu adalah malaikat Ridwan penjaga surga, yang mana dia juga merasa berduka, dia merasa bersedih dikarenakan anakmu mau masuk ke hari raya namun belum mendapatkan baju ataupun juga mendapatkan pakaian yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itulah saudara yang dimuliakan Allah, di momen penghujung daripada Ramadan, di samping kesibukan-kesibukan kita yang lain,
Allah juga mewajibkan kita untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu membayar zakat fitrah. Di samping untuk membersihkan diri kita, namun dia juga berguna untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan hidupnya susah ataupun juga hidupnya miskin yang ada di masyarakat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga bertambahnya kesibukan kita di bulan suci Ramadan tadi, maka ada pula segelintir daripada saudara kita, di mana ketika Ramadan semakin ke ujung, maka sebenarnya mereka itu dilanda perasaan was-was dan takut. Takut dikarenakan apa? Takut dikarenakan apabila lebaran tiba nantinya, mereka itu tak bisa berbuat sebagaimana manusia pada umumnya. Siapa mereka? Itulah dia orang-orang yang susah yang ada di antara kita, di mana mereka itu jangankan untuk menyediakan kue-kue ataupun makanan-makanan yang enak, bahkan mereka untuk makan sendiri pun mereka masih berpikir dari mana mereka dapatkan, dari mana mereka bisa mewujudkan keinginan mereka hanya untuk makan saja, apalagi untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara yang akan datang. Maka karena itulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk menyegerakan untuk membayar zakat fitrah, agar zakat fitrah itu sebelum hari raya tiba bisa diberikan ataupun juga disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga ketika Ramadan tiba mereka pun sudah siap dengan belanjanya dan mereka bisa berbuat ataupun bersikap sebagai kita pada umumnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membayar zakat fitrah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan atas usia ataupun umur kita, dan juga Allah limpahkan rezeki ataupun karunia-Nya kepada kita selama setahun yang akan datang ini insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian ibadah telah kita kerjakan, di mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntaskan yang namanya hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan mulia ini, kita juga dianjurkan oleh agama kita untuk memperbaiki hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di mana hubungan ini Allah tak perlu campur selama kita tidak menuntaskan antara satu dengan yang lainnya. Maka mulai dari pada malam tadi, ketika kita lepas dari para melaksanakan sholat maghrib, kama takbir tahmid dan tahlil berkumandang daripada seluruh penjuru dunia, di mana maksud dan tujuannya menunjukkan kita hari yang penuh dengan kemuliaan, dan juga hari ini kita jadikan sebagai momen untuk bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita jadikan kesempatan dan peluang ini untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain, memperbaiki hubungan silaturahmi di antara kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyambungkan tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qatrul rahim wa jarusul." Ada dua golongan manusia, kata Nabi, di mana mereka tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dan juga tetangga yang jahat dengan tetangga yang lainnya. Maka karena itu, antara tetangga dengan yang satu dengan tetangga yang lain, mari sama-sama kita berjabat tangan, tidak perlu kita berpelukan. Kita bermaaf-maafan dengan sahabat-sahabat kita, kita bermaaf-maafan dengan handai orang ataupun saudara mara kita, di mana kita bisa memperbaiki hubungan ini agar kita juga mendapatkan keampunan dan juga kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi kita yang mempunyai orang tua yang masih hidup, maka segeralah jalin hubungan. Kadang-kadang dikarenakan perkara kecil, kadang-kadang kita salah sangka dengan orang tua kita, dan bahkan dikarenakan perkara kecil itu, kadang-kadang ada anak yang sampai hati, di mana dia sanggup untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Demi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ardhar rabbi biridal walidain, wa sahabatur rabbi bisahabatil walidain. Ridho Allah berkaitan dengan ridho kedua orang tuanya, murka Allah juga berkaitan dengan murka kedua orang tuanya. Maka karena itulah seharusnya kita harus selalu memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku dia telah mengambil hartaku ya Rasul, dan setelah itu dia bagikan kepada orang-orang lain tanpa seizin dan sebagai tawanku ya Rasul."
Maka pada saat itu Rasulullah SAW pun berkata, panggil ayahmu kembali. Maka dipanggillah ayah daripada laki-laki itu, dan datanglah seorang laki-laki juga yang sudah tua dan juga memakai tongkat. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW bertanya, wahai orang tua, betulkah yang disampaikan oleh anakku ini? Engkau telah mengambil hartanya, engkau telah berikan kepada orang-orang lain tanpa seizin dan sepengetahuannya. Maka pada saat itu orang tua tadi pun berkata, betul ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Maka orang tua itu pun menjawab, ya Rasulullah, ketika anakku ini dulu masih lemah, dia belum bisa mendapatkan dan menghasilkan apa-apa, dia tak mempunyai daya dan upaya, sementara saat itu saya masih kuat ya Rasul. Maka saya curahkan semua tenaga saya kepada beliau. Bahkan malam-malam pun saya tak bisa tidur karena saya takut dia digigit oleh nyamuk. Saya sampaikan semua apa yang saya bisa kepada beliau dan juga memberikan yang terbaik kepada beliau. Ya Rasulullah, sekarang ini saya sudah tua ya Rasul, sedangkan anak saya ini sudah kuat ya Rasul. Dan pada saat ini dalam keadaan lemah, dia pun sudah mulai berkata kepada aku sibuk ayah, aku banyak pekerjaan, dia jarang mengunjungiku ataupun jarang untuk memperhatikanku. Ya Rasulullah, anakku ini dulu miskin apa ya Rasul, dia tak punya apa-apa ya Rasul, rumit apapun harta benda yang dia bawa ke dunia ini ya Rasul. Maka aku korbankan semua hartaku kepadanya ya Rasul. Aku rela tak makan asalkan anakku ini makan ya Rasul. Aku rela untuk menahan keinginanku agar keinginan anakku ini bisa tercapai dan termakbul ya Rasul. Tapi pada saat ini ya Rasul, anakku ini sudah kaya, dia sudah mempunyai segala-galanya, dan aku belum miskin apa dikarenakan semua hartaku telah kuberikan kepadanya ya Rasul. Pada saat ini ketika aku berkata, ayah tak punya uang, ayah tak punya makanan, maka dia pun mulai berkata, ya Rasul, sesungguhnya kebutuhanku banyak, bahkan kadang-kadang uang ini dia sembunyikan daripada aku ya Rasul. Lalu salahkah aku ya Rasulullah, uangku yang dulu, hartaku yang dulu kuberikan kepada dia, aku ambil kembali ya Rasul, dikarenakan pada saat aku masih muda, pada saat aku masih kaya dulu, aku tak sempat bersedekah ya Rasul, dikarenakan untuk memberikan kepada anakku itu, sedangkan aku tahu umurku akan panjang lagi. Salahkah hartaku itu kuambil ya Rasul, dan kusedekahkan kepada orang-orang yang kukehendaki tanpa seizin dan sepengetahuan daripada anakku itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya anakmu dan harta anakmu adalah milikmu, kata Rasulullah SAW, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kepada orang tua jangan pernah berpikir-pikir, jangan pernah menimbang-nimbang. Sesungguhnya semua ini keberhasilan kita pada hari ini itu semua terlepas daripada jasa baik daripada kedua orang tua kita yang telah memberikan yang terbaik untuk kita, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung mereka masih hidup, maka gunakan peluang dan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan mereka, sebab restu mereka, ridho mereka adalah juga menjadi patokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika mereka mengharapkan surga, mereka sampai bolak-balik pergi ke Makkah Mukarramah. Ada orang dikarenakan ingin masuk surga, mereka menyumbang masjid, bahkan mereka membangun masjid untuk mendapatkan surga. Ada orang dikarenakan ingin mendapatkan surga, dia melaksanakan qiyamul lail, sholat sepanjang malam. Ada yang melaksanakan puasa tak habis-habisnya, dikarenakan apa? Mereka mengharapkan agar masuk mendapatkan surganya Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata kadang-kadang kita pergi jauh-jauh mencari surga, ternyata surga itu ada di rumah kita, saudara yang dimuliakan Allah. Siapa surga di rumah kita? Itulah dia ibunda kita ataupun ayah kita. Al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki daripada ibu kita. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tua, maka insya Allah pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka karena itu mulai hari ini saudara yang dimuliakan Allah, jangan pernah ada di antara kita menjadi anak yang durhaka dikarenakan perkara kita, lalu kita sampai ada yang tak mau berkunjung ke rumah orang tuanya ketika di momen hari raya tiba ataupun juga hari raya Idul Fitri ini. Demi Allah, kesalahan yang dia perbuat mungkin kalau memang itu betul, tetapi tidak dibandingkan dengan kebaikan dia kepada kita, maka itu semua tidaklah ada apa-apanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, salah satu penyesalan terbesar daripada penduduk kubur ataupun penduduk orang-orang yang sudah sampai ke alam barzakh,
di mana mereka ketika sampai di kubur sana, mereka merasa berbahagia dan bergembira manakala mereka didatangkan semua ganjaran dari beramal ibadah yang mereka kerjakan. Namun pada saat itu juga mereka menyesal semenyesal-menyesalnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menyesal dengan apa yang mereka belakangkan. Di mana pada saat itu mereka menyesal, kenapa aku bersedekah hanya sedikit? Kenapa hanya sedikit? Kalau aku bersedekah banyak maka aku akan mendapatkan jalan yang banyak pada saat ini. Kenapa sholatku hanya sedikit? Kalau sholatku banyak maka saya akan mendapatkan ganjarannya pada saat ini. Macam-macam penyesalan dikarenakan mereka membelakangkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini mungkin di antara kita ada yang tersenyum, ada yang tertawa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu ternyata di balik senyuman dan ketawa kita itu, ternyata orang tua kita di kubur sana, mereka itu meraung, mereka itu menangis dikarenakan apa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka meninggal dunia dalam kekurangan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata pepatah, mati tanpa amal, taubahnya pergi ke laut tanpa sampah. Mati tanpa amal, tentunya ibarat dia melaksanakan satu perjalanan yang tak ada bekal ataupun persiapan. Saudara yang dimuliakan Allah, maka tak mustahil ternyata orang tua kita di kubur sana mereka menjadi disiksa ataupun azab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Mereka kurang amal ibadah, dikarenakan sibuk memberikan yang terbaik untuk kita pada saat kita masih kecil ataupun juga pada saat dia bisa membesarkan kita seperti saat sekarang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu salah satunya yang diharapkan oleh orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yaitu harapan besar kepada anak-anak mereka yang masih hidup, agar anak-anak ini mau memperhatikan mereka dan juga mau mengunjungi mereka, bersilaturahmi kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara untuk mendoakan mereka ketika kita melaksanakan sholat misalnya, selepas kita mengucapkan salam, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, berilah kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang padaku pada saat aku masih kecil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang tak sampai 1 menit itu insya Allah sangat besar manfaatnya, khususnya bagi orang tua kita yang telah mendahului kita. Maka ada ulama yang mengatakan 5 kali kita mendoakan orang tua kita dalam satu hari satu malam, itu termasuk masih dalam kategori ada yang durhaka dikarenakan banyaknya jasa dan kebaikan daripada orang tua kita kepada kita. Dan kalau karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tua kita sudah meninggal dan berada di kubur sana, tapi dia tahu persis siapa di antara ahli waris, siapa di antara anak-anak yang ditinggalkannya, anak-anak yang taat dan berbakti kepadanya, ada yang selalu mengirimkan doa kepadanya, ada yang selalu melaksanakan amal-amalan yang dihadiahkan kepada mereka, dan juga dia tahu persis siapa anak-anak yang ternyata hanya mengharapkan warisan untuk menghabiskan warisannya sebanyak mungkin, dan dia tak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah mati-matian memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk dari para kategori daripada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini adalah momen yang baik, hari yang baik, sama-sama sekali lagi kita perbaiki hubungan silaturahmi di antara kita. Kemudian kita pertahankan semua yang kita latih dalam bulan suci Ramadan untuk kita amalkan pada pada 1 tahun yang akan datang. Kalau bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, maka tetaplah dengan puasa kita. Di bulan suci Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, maka laksanakanlah qiyamul lail sepanjang tahun ini. Kemudian juga kita membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, maka tetap istiqomah dengan amalan kita itu sehingga sepanjang tahun kita mendapatkan tujuan daripada Ramadan, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bertakwa dalam hidup ini, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan daripada dunia sampai akhirat insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu
Ampunkanlah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa daripada setiap anggota keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa daripada jiran dan tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa daripada sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa daripada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, aina ma kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada harapan yang lebih besar bagi kami saat ini ya Allah. Melainkan kami berharap sangat-sangat kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kehilapan dan kekurangan kami. Biar kami petunjukkan hidayah-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan yang terbaik daripada dunia sampai ke akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, air kata mungkin di antara kami saat ini ya Allah, ada orang-orang yang sakit dikarenakan penyakit yang dia derita ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit di antara saudara-saudara kami yang berpenyakit ya Allah, sebelum kami meninggalkan tempat yang sangat mulia ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.